Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya, Aga Dana Tandean. Oke, kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan vaksinasi kepada orang dengan gangguan jiwa, yaitu di tempat dinas saya ya, yaitu untuk menangani COVID-19 yang lagi maraknya di Surabaya ini dengan kasus tertinggi. Dan alhamdulillah sekarang COVID-19 di daerah Surabaya sudah berkurang karena dengan adanya dari pemerintah kota Surabaya untuk melaksanakan kegiatan swab dan vaksinasi secara gratis. Oke. Nah, dan kali ini saya ada di wilayah Sidoarjo, yaitu di tanah kelahiran saya, yaitu di Malang saya. Oke, saya akan ajak teman-teman untuk menyaksikan dan mengelilingi seputaran keindahan sawah yang ada di Sidoarjo ini. Gimana keindahannya? Yuk langsung saja cekidot. Oke, dari kecil saya di sini ya, dan sekarang keadaannya sudah beda dari dulu. Dulu sawah ini tuh banyak sekali tebu-tebu dan tebu sekarang diganti oleh padi. Dan teman-teman bisa lihat sekarang padinya sudah mulai panen, yang artinya sawah di sini sudah mulai panen dan menghasilkan untuk dijadikan beras. Nah, karena di wilayah Sidoarjo ini masih banyak sekali sawah-sawah dan tambak-tambak untuk keindahan alam pedesaannya. Oke, langsung saja kita lihat lagi. Saya akan jalan sampai sana ya, gimana keindahannya. Oke, langsung kita lihat. Oke, buat penderita yang terkena virus COVID-19 atau coronavirus disease 19 ini, usahakan untuk jam 8 dan jam 9 untuk caleng ya, atau memanaskan diri agar kita terhindar dari namanya virus COVID-19. Dan sering-seringlah untuk makan dan asupan nutrisi yang baik serta vitamin yang banyak. Karena kalau tidak, dengan kebutuhan nutrisi dan vitamin yang banyak, maka tubuh kita akan mudah terserang oleh virus COVID-19 ini. Karena virus ini menyerang yaitu di bodi dan paru-paru dan serta pernafasan. Nah, dan yang kita lihat biasanya kalau kita mengukur keadaan untuk mengecek saturasi ya, saturasi atau O2 itu adalah pernafasan dalam paru-paru. Ketika kita cek saturasi dan nafas di paru-paru O2 itu, bisa kita lihat kalau saturasi dan O2 di angka 90 ke atas atau 95 ke atas, maka itu saturasinya sangat baik dan insya Allah akan bisa sembuh dengan total. Nah, dan sehingga kalau 90 atau 80 ke bawah saturasinya, maka bisa dipastikan bisa drop dalam keadaan kondisi yang tidak normal. Nah, maka dari itu kita harus dalam mencegah coronavirus disease 2019 ini, usahakan kita sering-sering untuk caleng dan makan nutrisi dan asupan yang banyak serta vitamin C serta buah-buahan. Oke, langsung saja kita saksikan lagi keindahan alam pedesaan ini. Cekidot. Coronavirus disease ini untuk pengobatannya biasanya di rumah sakit atau dimanapun akan diberikan terapi. Nah, tapi apa saja untuk mencegah untuk terjadinya coronavirus atau disease ini agar tidak menyebar dan tidak untuk menguasai paru-paru kita lebih dalam, yaitu pertama yang dilakukan yaitu dengan terapi pertama yaitu ada oseltamivir. Oseltamivir ini yaitu obat antivirus dan biasanya digunakan dalam dosis yaitu 2 kali 1 pagi dan malam. Dan yang kedua ada antibiotik azitromisin dengan dosis 500 mg.
Nah, bisa menggunakan pagi maupun malam. Dan yang pagi yaitu ada vitamin C yang dosisnya 500 mg, bisa pagi dan juga malam. Biasanya dokter akan mengasih obat tersebut dan dinamakan paket O. Oke, semoga yang terkena COVID-19 atau teman-teman yang terkena COVID-19 yang terinfeksi, semoga saya doakan cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Langsung saja kita. Oke, kenapa di seluruh Indonesia sekarang harus diwajibkan untuk vaksinasi? Nah, saya akan jawab. Kenapa diberikan vaksinasi? Karena akan supaya tubuh dan kekebalan kita agar tidak terkena atau yang dinamakan COVID-19. Tapi bukan menjamin kalau kita sudah vaksin, kita tidak terkena COVID-19. Ada juga yang sudah divaksin juga kena. Karena vaksinasi belum menjamin kita terkena virus COVID-19 atau tidak, dan tapi untuk sedikit mencegah agar kekebalan dan antibodi kita terjaga dari namanya virus COVID-19 ini. Nah, biasanya vaksinasi ini diberikan 2 kali, yaitu dalam jarak 1 bulan akan divaksinasi lagi. Nah, dan masyarakat Indonesia atau pemerintah dari negara Indonesia akan diwajibkan untuk vaksinasi yang untuk ketiga kalinya, tapi belum tahu kapan ya. Tapi rencana bagi warga Indonesia, negara Indonesia ini akan diwajibkan untuk vaksinasi yang ketiga kalinya, karena COVID-19 ini masih merajalela di negara kita, yaitu negara Indonesia terutamanya. Di negara-negara lain sudah angka risiko kematiannya sudah menurun, sedangkan Indonesia ini masih banyak sekali. Ya, semoga COVID-19 ini hilang dari Indonesia ya, dan untuk masyarakatnya agar bisa beraktivitas kembali. Oh, saya akan nanya dulu ya. Guys, Francis. Ini siapa, bro? Taruh sih. Ya guys, ini malah layang-layangan guys, seperti Bolang dan Sidul. Ini dia Sidul anak layangan. Malah bermain layangan guys. Kita kan niatnya untuk membuat konten. Ini dia si bocil-bocilnya. Kan masih. Oh, ternyata punya adiknya layangan-layangannya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di channel Agadana Tendean, oke? Oke bocil, kita lanjut cus. Oke, buat teman-temanku, itu tadi sekilas jalan-jalan dan untuk menciptakan pencegahan dan penanganan tindakan COVID-19 yang saya alami. Karena sebagai nakes, kita juga harus hati-hati supaya kita tidak terpapar oleh yang namanya virus COVID-19 yang mematikan ini.
karena di wilayah Surabaya dan Sidoarjo, terutama Surabaya, angka kematiannya sangat tinggi sekali guys. Dan jadi kita harus diri kita untuk mencegah dan mengobati, serta harus tinggalkan kumuhan. Kalau bisa jangan berkerumun dulu, karena angka peningkatan virus COVID-19 ini dalam kerumunan. Nah, maka dari itu jaga kesehatan kalian dan lebih baik di rumah saja, serta jangan lupa untuk memakai masker. Nah, karena memakai masker ini resikonya jauh lebih baik tertular virus COVID-19 ini. Oke, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel saya, yaitu Aga dan Atendean. Kurang lebihnya saya Gio ya. Dan salam sehat selalu bersama perawat masyarakat selalu. Bye-bye. Lihat guys, si bocil. Yes.